Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Calvin Daniel Runtu, NIM C241900096. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan praktikum laboratorium biologi populasi ikan. Simak video berikut ya. Prosedur operasional baku atau yang disebut sebagai POB. Mahasiswa harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi. Lalu jam kerja dimulai dari pukul 8.30 hingga 15.30 WIB. Mahasiswa juga harus menggunakan jas lab dan alas kaki yang bersih. Setelah selesai, mahasiswa wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat serta membuang limbah. Mahasiswa juga harus menjaga kebersihan dan kenyamanan laboratorium. Berikut adalah mikropipet. Mikropipet adalah alat untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Berikut adalah gambar dari mikropipet. Kedua adalah timbangan digital. Timbangan digital berguna untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Yang pertama, tekan O atau T. Yang kedua, masukkan bahan yang akan ditimbang dan ditutup. Yang ketiga, tunggu angka di layar stabil. Yang keempat, angkat dan bersihkan kembali. Lalu yang terakhir, kalibrasi dengan menekan O atau T, pastikan keadaan bersih dan rapi. Yang ketiga ada vortex. Vortex berguna untuk homogenisasi sampel atau larutan. Yang pertama, hubungkan ke arus listrik lalu tekan tombol on. Yang kedua, atur kecepatan dengan memutar tombolnya dan letakkan sampel di piringan pemutar. Yang keempat, setelah penggunaan kembalikan ke tombol posisi off. Lalu yang terakhir, lepaskan penghubung listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Yang keempat ada mini inkubator. Ini berguna untuk mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator. Cara penggunaannya, pertama hubungkan ke arus listrik dan tekan tombol on. Yang kedua, atur suhu dan tekan start. Lalu setelah suhu sesuai yang diinginkan, masukkan sampel ke dalam lubang inkubator. Yang keempat, ambil sampel dari mesin. Lalu yang terakhir, lepaskan dari arus listrik dan pastikan rapi dan bersih. Lalu ada hot plate stirrer. Berguna untuk mengaduk, mencampur, dan mehomogenkan larutan kimia dengan menggunakan medan magnetik. Untuk cara-caranya, simak saja di gambar berikut. Berikut adalah gambar dari elektroforese. Berguna untuk memisahkan komponen atau memolekulkan bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Untuk penggunaannya, simak saja di gambar berikut. Lalu ada UV fluorescent table. Cara penggunaannya, hubungkan ke arus listrik dan buka kaca penutup lalu letakkan gel agrose di meja UV. Setelah itu tutup dan tekan tombol on. Setelah penggunaan, kembalikan ke posisi off dan buka dan ambil agrose. Keringkan di meja UV dengan tisu. Setelah itu, cabut dari listrik dan pastikan meja rapi dan bersih. Gambar berikut dikenal sebagai PCR. PCR berguna untuk amplifikasi gen. Yang pertama, hubungkan ke arus listrik dan tekan tombol on. Lalu yang kedua, pilihlah amplification dan masukkan program. Ketiga, buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam plate. Amplifikasi telah selesai ditandakan dengan bunyi kemudian tekan finish. Setelah itu, ambil dan tutup kembali PCR dan lepaskan dari aliran listrik. Berikut adalah gambar dari microcentrifuge, yaitu berfungsi untuk mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda, atau yang dikenal sebagai natan dan supernatan. Untuk penggunaannya, simak saja di gambar berikut. Selain itu masih banyak lagi, seperti ada tip mikropipet, gelas piala, box mikrotip, spatula, dan mikropastle. Dan masih ada GD kolom, dry ice, box ice, dan cetakan gel.
Sekarang kita masuk ke bahan praktikum. Bahan praktikum terdiri dari TAE, loading die, DNA leader. DNA RNA shield, TAQ PCR, dan ada untuk mengubah sinar UV yang dikenal sebagai fluorescent. Masih ada GBT buffer untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel, PROTK untuk merusak protein untuk mengikat lipid, dan ada etanol absolut yang sebagai sterilisasi. Sekian dari penjelasan alat dan bahan praktikum, terima kasih.